penangkapan terhadap 2 orang pelaku. Awalnya 1 orang pelaku dengan inisial RD berusia, terus terang kita miris, berusia 15 tahun. Terhadap tersangka juga melanggar pasal 196 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di mana ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Untuk sementara ini, dasar penahanan anak-anak itu kita kenakan pasal 196 di Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi anak-anak ini kita kenakan sebagai pengedar, menjual sediaan farmasi tanpa izin edar. Anak ini ditangkap karena dia mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Jadi kita kenakan hanya dengan Undang-Undang Kesehatan. Jadi kalau narkotika dia sebagai pengguna, narkotika dia sebagai pengguna, bukan sebagai pengedar narkotika. Jadi pakai Undang-Undang Kesehatan. Demikian. Untuk pihak keluarga tersangka, menurut keterangan dari Kasat Narkoba, kemarin sudah ada yang datang. Jadi menurut keterangan anak yang berhasil kita wawancara, tadi pagi kebetulan kita wawancara dengan anak, bahwa sampai saat sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, orang tua tidak mengetahui perilaku anaknya sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkotika. Itu yang pertama. Yang kedua, anak tersebut mengemas, repacking obat-obatan sebum untuk diedarkan itu di rumahnya sendiri tanpa diketahui oleh orang tua. Terhadap anak tetap kita kenakan ancaman pasal 196 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Kesehatan. Namun karena anak ini tersangka di bawah umur, kita perlu penanganan khusus, ya. Mulai hari ini anak sudah kita tahan, namun kita koordinasi dengan pihak Lapas, Studi Tahanan Anak, koordinasi untuk selanjutnya kita koordinasi dengan pihak kejaksaan untuk percepatan berkas karena masa penahanan anak yang sangat terbatas. Demikian. Sebagai pengguna narkotika tentunya nanti hasil asesmen akan pasti kita akan lakukan. Hasilnya apakah arah dia direhabilitasi atau bagaimana nanti menunggu hasil asesmennya. Makanya tahap awal anak tersebut kita bawa ke Bapas dulu untuk di bawah perlindungan anak. Demikian. Pertama, begitu anak ditangkap, kita langsung koordinasi dengan pihak Bapas. Langsung pihak Bapas dari Bandung datang ke Purwakarta. Dan hari ini pun kita koordinasi dengan pihak Bapas. Kebetulan tadi pihak Dinas Sosial Pemda Kabupaten Purwakarta juga datang ke Polres langsung bertemu dengan tersangka anak tersebut. Jadi anak itu yang jelas kita melakukan penanganan khusus, tidak beda dengan orang dewasa. Jadi perlu perlindungan khusus terhadap anak ini. Kalau untuk kondisi psikologis anak, tentu yang bisa menjelaskan itu ahlinya, ya, bukan kita. Namun saya bisa berikan keterangan sedikit. Secara kasat mata, menurut penglihatan saya, untuk anak terlihat biasa saja. Untuk anak terlihat biasa saja. Kita tidak lihat reaksi berlebihan seperti shock, murung atau stres dari anak itu, tidak. Karena begitu kita tanya diskusi itu jawabannya lancar seperti biasa. Tidak ada seperti kondisi tertekan itu tidak terlihat dari kondisi anak ini. Demikian. Kalau dari komunikasi nggak ada, cuman aku sempet kepoin historinya Bang Daus tuh. Anakku sehat kok, alhamdulillah. Diurus sama mertuaku, sama adik, sama kakak iparnya. Sebenarnya sih bukan dilarang, memang belum ada waktunya aja yang pas mau ketemu. Intinya mau ketemu, udah itu aja. Aktif, udah mulai pinter ya, pinter ngoceh-ngoceh, manggil papa gitu. Kalau untuk kerujuk kayaknya kemungkinan nggak ada ya. Memang udah bulat untuk berpisah, kecocokan. Memang udah beda, banyak komitmen aja, banyak yang harus nggak bisa dipertahanin juga. Tapi hari ini mungkin sidang gugatan ya, nanti apapun gugatannya nanti kita tuangkan dan didengarkan nanti dari pihak lawan. Salah satunya memang alasannya Kak Selvi ini memang
pertama memang tidak ada kecocokan, sudah tidak bisa dipaksakan karena memang kemarin juga dari kita selaku kuasa hukum ya Bang ya, kita udah mengusahakan gimana caranya Kak Selvi ini memperbaiki hubungan karena kan pihak ketiganya kan orang tua nih. Cuman sidang kemarin udah dianggap deadlock, jadi mau nggak mau hari ini sidang dilanjutkan ke pokok perkara, yaitu salah satunya isinya memang Kak Selvi ini merasa udah tidak ada kecocokan di dalam rumah tangganya, sudah tidak bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, dan di dalam gugatannya juga kita menuangkan masalah nafkah juga secara lahir batin, dan memang beberapa bulan terakhir ini Kak Selvi juga nggak dikasih nafkah gitu, itu ada nanti di gugatannya. Terkait masalah poin gugatan mereka, kami sudah baca secara keseluruhan. Di poin gugatan itu kami lihat ada 3 poin. Yang pertama mereka persoalan adab, persoalan selingkuh, sama masalah hak asuh anak. Nah, kami tegaskan bahwa yang mereka uraikan itu sama sekali tidak menjawab apa yang mereka sampaikan karena tanpa ada peristiwa, tanpa ada fakta hukum dan tanpa bukti. Makanya kami kok yang mereka sampaikan dalam gugatan tidak seperti fakta yang sebenarnya. Ya pas ini aja, pas aku keluar dari rumah Bang Daus tuh udah mau sebulan ya. Apa? Bulan apa sih? Beberapa bulan ya. Intinya si Daus tidak bisa memenuhi kewajibannya lagi sebagai suami. Sedangkan Kak Selvi ini kan intinya dari awal kan pengen rumah tangganya baik-baik aja, tapi alasan Kak Selvi tetap kekeh pengen pisah karena udah merasa sudah tidak ada kecocokan. Berarti mediasi kemarin gagal ya? Gagal. Pada prinsipnya karena ini sudah diumbar ke publik segala macam, sejauh yang kami tanyakan kepada klien kami, Bang Daus, ya tetap dia bertahan kepada prinsip. Karena ini menurut klien kami sudah menyangkut tatanan harkat martabat. Dia sebagai laki-laki gitu. Nah mungkin kalau kita lihat apakah ada unsur penyesalan daripada Silpi, sehingga ya Silpi pun merubah statement dasar-dasar gugatan yang dia ajukan seperti dalil perselingkuhan, nah itu dicabut, dihilangkan oleh dia. Ada tambahan? Tuh Gunung gini kayak nggak minta apa-apa sih, yang penting berpisah secara baik-baik aja gitu. Sama hak asuh anak. Tahu saya dia hadir apa enggak karena memang nggak ada konfirmasi juga. Sudah nggak ada komunikasi lagi? Nggak ada, memang nggak ada. Kalau dari komunikasi nggak ada, cuman aku sempet kepoin historinya Bang Daus tuh. Anakku sehat kok, alhamdulillah. Diurus sama mertuaku, sama adik, sama kakak iparnya. Jalan ke Lido, tempat rehabilitasi. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada Kapolres, Kasat, dan juga penyidik telah mengabulkan permohonan keluarga dan juga tim kami. Sekarang dia udah mulai proses rehab di Lido. Kita masih belum tahu pasti, tapi kita berdoa semoga proses rehabnya bisa cepat gitu, cepat pulih. Mungkin kurang lebih sekitar 3-6 bulan mungkin ya. Yang bisa meringankan adalah kemauan untuk terlepas dari obat narkotikanya itu, karena kan memang ini kan bukan yang pertama kali ya, sudah kedua kali itu membuktikan bahwa sangat bahayanya obat narkotika sampai orang tuh kecanduan untuk memakai terus karena sudah tergantungan. Makanya kita selalu menegaskan kalau Mas Amar ini adalah korban dari obat narkotika itu. Karena kan Bang Amar kan cuman hanya pengguna gitu loh. Jadi memang bukan ada sindikasi yang lain-lain macam-macam gitu loh. Jadi pure pengguna harus diobatin. Kepada ketiga tersangka AZ, R dan M, kita lakukan assessment dan rehabilitasi. Dan kita berkoordinasi dengan BNNK Jaksel. Hari ini kita melakukan assessment kepada ketiga tersangka tersebut. Dan hari ini juga saudara AZ, M dan R kita tempatkan untuk melaksanakan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Pemerintah di Lido.
Itu kapan? Selama 3 sampai 6 bulan. Bisa kembali beraktivitas karena kan anak juga kan masih kecil-kecil ya, supaya bisa kembali bekerja lagi, bisa lepas dari ketergantungan, benar-benar bersih lah, sehat gitu. Karena memang kan kalau menurut cerita beliau kan Amazon ini menggunakan narkoba ini kan karena mungkin dulu pernah ada body shaming juga, mungkin salah satunya itu juga ya. Stres juga gitu loh. Jadi harapannya sih mudah-mudahan Mas Amazon ini bukan cuma lepas dari ketergantungan, tapi juga benar-benar bisa mentalnya bisa balik lagi sehat gitu loh. Bisa lebih kuat lagi. Mengurangi berat badan. Betul. Cuma kan salah jalan juga ya. Gitu. Karena sekali lagi itu kan dia kan pasalnya kenanya 122 subsider 127 ya. Itu sih justru itu yang meringankan dia karena dia ini cuma sekedar menggunakan aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.